Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Semua salatu wassalam ala nabiyil mursalin nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala masih memberikan daripada limpahan nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali menjalankan daripada kewajiban kita, yaitu menjalankan salat subuh dengan berjamaah, dan kemudian dilanjutkan dengan kewajiban kita belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan petunjuknya kepada kita, sehingga kita berada di jalan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ridhoi, dan senantiasa kita menjalankan ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai dengan jumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimasukkan ke dalam surga firdausnya. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Karena sejatinya bahwasanya nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kita tidak bisa memanfaatkannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu sejatinya akan menjadi malapetaka bagi kita setiap manusia. Karena para ulama menyebutkan kullu ni'matin la tuqarribu minallah fahiya baliyah. Setiap nikmat yang tidak bisa membuat kita semakin dekat dengan Allah dengan nikmat itu, maka nikmat itu adalah sejatinya musibah bagi kita. Karena setiap kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang nikmat yang kita terima. Yang tentunya kita mempunyai kewajiban adalah untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, para ulama menyebutkan namanya syukur yang sejati yang harus dipenuhi daripada seorang adalah, pertama, dia bersyukur dengan hatinya. Bersyukur dengan hatinya artinya apa? Dia meyakini bahwasanya setiap nikmat itu hanya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun selain Allah, yaitu hamba-hamba Allah, ini adalah sebagai perantara saja, ya, sebagai penyalur saja. Adapun nikmat ataupun rezeki, semuanya itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apapun daripada nikmat yang ada pada diri kalian itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian syukur yang kedua yang harus kemudian dilakukan oleh seorang adalah dengan lisannya, yaitu dengan dia mengakui bahwasanya nikmat itu adalah dari Allah. Kemudian juga dia senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kemudian dia memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan dengan dia mengucapkan alhamdulillah dan juga yang lain-lainnya. Yang kemudian tahadus bin ni'mah, ini termasuk juga adalah syukur dengan lisan kita, yaitu kita menceritakan nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, bukan dalam rangka kesombongan, tapi dalam rangka tahadus bin ni'mah, artinya menyampaikan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan dalam rangka menyombongkan diri di hadapan manusia. Kemudian yang terakhir, seorang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala artinya apa? Dia juga harus mencerminkan rasa syukurnya itu dengan bagaimana anggota badannya dia gunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita daripada keimanan, agar senantiasa kita selalu bersemangat dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta orang-orang yang mereka senantiasa selalu istiqamah mengikuti daripada petunjuknya sampai yaumil qiyamah nanti. Ikhwani fillah, azanallahu yakum. Ya.
Insya Allah pembahasan kita pada malam hari ini, malam ya, ini biasa malam dulu. Baik, pembahasan kita pada pagi hari ini, insya Allah kita melanjutkan pembahasan sebelumnya, yaitu terkait daripada bagaimana bulan Ramadan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang amalan 24 jam ya di bulan Ramadan, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Amalan-amalan yang kemudian sepatutnya dijaga oleh seorang muslim. Maka insya Allah ini pertemuan mungkin sebelum akhir daripada Ramadan ya. Ini insya Allah nanti akan kita sampaikan sampai dengan pembahasan yaitu terkait daripada puasa Syawal insya Allah. Berikut juga nanti kita sampaikan terkait bagaimana sholat Id, bagaimana zakat fitr, dan juga hal-hal yang berkaitan dengannya. Baik, sebelum masuk kepada pembahasan masalah zakat dan juga seterusnya, penting tentunya kita harus ketahui bahwasanya kita sudah masuk ke 10 akhir daripada Ramadan. Sudah masuk atau belum, Mbak? Udah ya. Sekarang hari keberapa? Hari ke-21 ya. Kalau hari ke-21 ini biasanya Rasulullah SAW yang beliau lakukan itu adalah di sore daripada hari ke-20, artinya waktu asar di hari ke-20 beliau mulai masuk masjid untuk kemudian melakukan iktikaf sampai kemudian malam Id. Ini yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam hadis yang sahih, Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian beliau menyampaikan terkait bagaimana 10 hari terakhir atau 10 malam terakhir bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata beliau, syadda mi'zar, bahwasanya Rasulullah SAW itu meninggalkan daripada istri-istrinya, wa qama lailuhu, kemudian Rasulullah SAW kemudian menghidupkan malamnya ya, kemudian membangunkan daripada keluarganya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau lebih bersemangat di 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Kenapa beliau lebih semangat di sana? Ya, salah satu daripada alasannya adalah adanya di sana yang disebut dengan Lailatul Qadar. Ya, apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah apa? Malam yang Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan kemuliaan di dalamnya. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala tadi yang dibaca sama Ustaz Umar ya, yaitu apa? Lailatul Qadri khairun min alfi syahr ya. Bahwasanya Lailatul Qadar, malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini salah satu daripada keutamaan yang kemudian terdapat di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Ini makanya kita kemudian disunahkan untuk kemudian lebih bersemangat untuk kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan sampai kemudian kita hanya semangat di awal saja. Karena penentuan daripada bagaimana kita, kayak kemaksimalan kita itu adalah di akhir daripada bagaimana yang kita lakukan. Ya, innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung pada akhir-akhirnya. Ya. Amalan itu adalah tergantung pada akhir-akhirnya. Kalau akhirannya bagus, maka insya Allah ya, ibadah-ibadah yang dilakukan di hari-hari sebelumnya ya, atau hari pertengahan atau di awal-awal itu akan dinilai bagus. Tapi kebalikannya, ketika akhirannya adalah jelek, maka bisa jadi yang awal-awal, yang pertengahan itu pun dinilai sebagai hal yang jelek. Maka ini penting ya, karena amal itu dilihat daripada akhir-akhirnya. Ya, jangan sampai di akhir-akhir malah kemudian kita banyak melakukan kelalaian atau bahkan naudzubillah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini perlu diketahui. Dan perlu sedikit mungkin kita jelaskan tentang masalah Lailatul Qadar ya. Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada kita tentang kapan daripada terjadinya Lailatul Qadar. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabatnya tentang Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, kemudian beliau Allah jadikan lupa ya. Allah kemudian tidak berikan ingatan yang pasti tentang kapan terjadinya Lailatul Qadar.
Ya, kalau sekiranya Rasulullah itu tahu pasti kapan terjadinya Lailatul Qadar, maka yang terjadi adalah kaum muslimin akan kemudian lebih bersemangat itu di malam itu saja, tidak di semua malam daripada 10 akhir daripada Ramadan. Ini salah satu hikmahnya. Rasulullah SAW dijadikan lupa oleh Allah Subhanahu wa taala tentang kapan Lailatul Qadar. Tapi Rasulullah memberitahu tentang ciri-cirinya, ya, tanda-tanda akan adanya ataupun terjadinya daripada Lailatul Qadar. Yang jelas, pertama tanda-tandanya Lailatul Qadar itu hanya terjadi di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, di akhir daripada bulan Ramadan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan, ya, carilah Lailatul Qadar, ya, itu di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ada beberapa hadis yang lain yang ini lebih mengkerucut kepada malam-malam tertentu. Ya. Contoh di sini yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dari Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah berkata, ya, fi Lailatul Qadar, ya, tentang daripada Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Lailatu sab'i wa 20. Ini kata Rasulullah SAW ketika membicarakan tentang Lailatul Qadar, kapan terjadi? Yaitu di malam ke 27. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dan ada beberapa riwayat yang lain yang menguatkan daripada hadis ini. Dan ini kemudian menjadi suatu sinyal, ya, bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan tentang Lailatul Qadar itu, beliau sampaikan adalah di malam 27. Ada juga riwayat-riwayat yang lainnya yang menyebutkan tentang malam-malam selain daripada 27, ya. Ada yang menyebutkan 25 dan seterusnya. Ada yang menyebutkan 23. Dan ini tidak ada yang tahu pasti kapan Lailatul Qadar itu akan terjadi. Yang jelas bahwasanya Lailatul Qadar itu hanya ada pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir daripada bulan Ramadan. Yang entah itu di malam 21 atau malam 20 berapa? 3, 25, 27, 29. Itu daripada malam yang semuanya punya potensi akan terjadi daripada Lailatul Qadar. Baik. Pernah kita sampaikan di sini bahwasanya Lailatul Qadar itu mempunyai kaitan erat dengan Al-Qur'anul Karim. Karena Rasulullah SAW, ya, itu menyebutkan akan hal itu, dan juga kemudian dikuatkan bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Artinya kami turunkan daripada Al-Qur'an itu di malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Dan kita pernah sampaikan Lailatul Qadar itu asalnya mempunyai keutamaan dirinya sendiri, ya. Kemudian Allah tambah kemuliaannya dengan Allah pilih Al-Quran untuk diturunkan di malam itu. Ini yang harus kita pahami demikian. Ya, kalau kita memahaminya bahwasanya Lailatul Qadar itu disebut Lailatul Qadar karena Al-Quran itu diturunkan di situ, maka Lailatul Qadar itu sudah selesai. Kenapa? Al-Quran sudah selesai diturunkan. Berarti Lailatul Qadar itu hanya ada pas awal-awal daripada Al-Quran itu diturunkan, sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia. Ini kalau kita pahami dengan demikian, maka Lailatul Qadar itu hanya ada saat Al-Quran itu turun saja, dan setelahnya tidak ada Lailatul Qadar lagi. Tapi kalau kita pahami bahwasanya Lailatul Qadar itu sudah mempunyai keutamaannya sendiri, ya, kemudian karena saking mulianya daripada malam ini juga, dan Allah muliakan daripada Al-Quran itu sendiri, kemudian Allah pilih Al-Quran diturunkan di Lailatul Qadar. Maka kalau kita pahami demikian, sebagaimana yang Allah sebutkan, ya, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya aku turunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Artinya Allah pilih malam kemuliaan itu sebagai malam Allah turunkan Al-Quran. Berarti kalau kita pahami dengan ayat ini, Allah sedang menyampaikan di sini Lailatul Qadar itu akan terus ada meskipun Al-Quran sudah selesai diturunkan. Kenapa?
Allah memang hanya sekedar menjadikan malam itu, karena malam itu adalah malam yang mulia, kemudian Allah jadikan itu sebagai waktu turunnya Al-Quran yang pertama kali. Ya, jangan kita pahami kemudian hanya bahwasanya Al-Quran itu turun kemudian jadilah Lailatul Qadar. Maka ketika seperti itu selesai daripada Lailatul Qadar itu tidak ada lagi keutamaannya. Maka kita katakan Lailatul Qadar itu mempunyai keutamanya sendiri, yaitu apa? Beribadah di sana itu lebih baik daripada 1000 bulan ya di selainnya. Kemudian karena saking mulianya Lailatul Qadar itu, kemudian Allah pilih Al-Quran untuk diturunkan di malam itu. Ya, ini yang harus kita pahami. Kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha ini pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau itu menjumpai Lailatul Qadar. Ya, apa yang beliau ucapkan? Ya, apa yang beliau ucapkan? Maka Rasulullah mengatakan, ya, mengajari Aisyah radhiyallahu taala anha untuk mengucapkan Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini kalau kita mendapati Lailatul Qadar. Ya, bukan artinya setiap malam kita harus membaca tadi, tapi boleh asalnya kalau misalkan kita yakin ini bahwasanya Lailatul Qadar akan terjadi malam ini misalkan ya, dengan tanda-tandanya yang kita ketahui, maka kemudian kita memperbanyak membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka afun artinya, ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah yang Maha memaafkan. Ya, tuhibbul afwa, dan Engkau mencintai daripada memberi maaf, ya, Engkau suka memberikan maaf. Ya, fa'fu anni, maka maafkanlah aku. Ya, ini inti daripada doa ketika Lailatul Qadar adalah memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan dengan memperbanyak doa-doa yang misalkan bagaimana hajat-hajat kita. Tapi di sini yang diperintahkan oleh Rasulullah, yang kemudian kita disuruh untuk memperbanyak membacanya, yaitu apa? Meminta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena ada hadis lain yang kemudian memberikan ancaman, yaitu Rasulullah SAW ketika kemudian disuruh mengucapkan amin, ya, diaminkan sampai 3 kali. Kemudian para sahabat bertanya-tanya kenapa Rasulullah tiba-tiba amin-amin gitu ya. Maka disampaikan oleh Rasulullah bahwasanya malaikat Jibril itu menyuruhnya untuk mengaminkan, dan malaikat Jibril berdoa, yaitu apa? Ya Allah, ya, artinya mendoakan daripada keburukan untuk mereka yang keluar dari Ramadan kemudian tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting, ya, di akhir daripada bulan Ramadan, ya, kita kemudian khususnya di malam Lailatul Qadar, itu kita diperintahkan untuk memperbanyak membaca Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya. Ini kemudian perlu kita pahami terkait masalah ini. Baik. Kemudian terkait daripada tanda-tandanya, ini ada beberapa riwayat menyebutkan terkait masalah ini, ya. Di antaranya bagaimana Lailatul Qadar itu kata Rasulullah SAW tidak terlalu dingin malamnya, ya. Terus kemudian tidak terlalu panas, artinya hawanya tenang. Kemudian di pagi harinya matahari itu bersinar, tidak menyilaukan, dan juga tanda-tanda yang lainnya. Ini banyak sekali terkait masalah ini. Nanti bisa kemudian kita coba cari, ya, mana yang sesuai. Tapi kemudian tidak tidak dianjurkan, ataupun kemudian kita dengan seyakin-yakinnya kemudian ini adalah Lailatul Qadar, pasti Lailatul Qadar, ya. Karena kita asalnya hanya mengetahui tanda-tandanya. Tapi yang tentunya kita perlu pahami di sini, yaitu kita diperintahkan untuk bersemangat di 10 akhir daripada Ramadan, khususnya di malam-malam ganjil. Maka kalau bisa bapak-bapak ini, ya, iktikaf di masjid, ya. Kalau perempuan gimana? Apakah mendapatkan keutamaan yang sama? Ya, yang jelas perempuan itu tempat terbaiknya adalah di rumah, ya. Maka ketika Rasulullah mengatakan tempat terbaiknya di rumah, ya, bahkan pada saat itu Rasulullah itu sedang memotivasi para sahabat dengan keutamaan orang yang sholat di Masjidil Nabawi, ya.
Tapi kata Rasulullah SAW, wanita itu lebih utama adalah sholatnya di rumah. Maka kita katakan sholatnya wanita di rumah, ya ibadahnya wanita di rumah itu jauh lebih baik ya daripada ibadahnya di masjid. Tapi boleh nggak ke masjid? Boleh. Ya sebagaimana Rasulullah SAW memberitakan demikian, jangan dilarang wanita-wanita untuk masuk ke dalam masjid. Baik, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Yang jelas kita harus maksimalkan daripada 10 akhir ini, kemudian dengan memperbanyak amal-amal soleh, ya dengan membaca Al-Quran. Yang belum khatam ini dikhatamkan, ya yang mungkin masih kurang dalam sholat sunnahnya, misalkan duhanya belum, maka sholat duhanya segera maksimalkan. Kemudian sholat syuruknya misalkan, ataupun sholat rawatibnya dan lain-lainnya. Ya kalau sholat wajib mah sudah pasti, mau di dalam Ramadan atau di luar Ramadan harus selalu dijaga. Yang ini yang paling penting juga. Ada yang orang kemudian sangat bersemangat untuk mengejar Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, kemudian dia begadang, ya baca Al-Quran, begadang nggak tidur, subuhnya kelewat. Kira-kira ini bagus atau tidak, Pak? Tentunya tidak bagus. Ya, atau misalkan ya karena dia bersemangat untuk Lailatul Qadar, ya malam kemuliaan ini, kemudian dia tidak sholat Isya berjamaah. Ini tentunya adalah kesalahan. Karena Rasulullah SAW beliau pernah mengabarkan, ya, man qama atau man shalla Isya fi jama'atin, ya barang siapa yang dia sholat Isya berjamaah, karena kakiyami nisfil lail, maka dia seperti sholat setengah daripada malam. Ya, dan barang siapa yang salat subuh, kata Rasulullah SAW, fi jamaah, dengan berjamaah, maka dia seperti halnya salat semalam suntuk. Ini bagaimana keutamaan menghadiri sholat Isya berjamaah dan sholat subuh berjamaah. Keutamaannya itu dinilai bagaimana kita seperti melakukan daripada sholat itu semalaman, tidak tidur, kita melakukan sholat terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, beribadah kepada Allah. Ini keutamaan menghadiri daripada sholat Isya dan juga sholat subuh berjamaah. Ya, ini tentunya lebih utama ya daripada misalkan sholat sunnah ya di pertengahan malam, ya sepertiga malam terakhir dan seterusnya. Kenapa? Statusnya itu berbeda. Kalau Isya subuh adalah sholat yang fardu, yang wajib. Adapun tadi misalkan tahajud ataupun mungkin sholat tarawih dan juga seterusnya, ini adalah sunnah. Ya, ini kita harus bisa membedakan terkait masalah hal ini. Baik. Kemudian berikutnya kita masuk pembahasan kepada zakat fitr, ya zakat fitr. Baik. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan zakatul fitr, ya farada Rasulullah SAW zakatul fitr sa'an min tamrin, ya Rasulullah SAW itu mewajibkan untuk menunaikan zakat fitr min tamrin, yaitu 1 sa' daripada kurma. Nah, di sini ditambahkan ausa'an min sya'irin 'alal 'abdi wal hurri, yaitu atau 1 sa' gandum ya bagi setiap muslim yang merdeka maupun mereka yang menjadi budak, ya. Wadzakari wal untha, laki-laki ataupun perempuan, wasohir wal kabir, entah itu anak kecil ataupun yang tua, minal muslimina wa amara biha, ya dan itu adalah untuk orang-orang muslim, wa amara biha, dan memerintahkan dengannya, antuat di qabla hurujin nas ila shalah, dan diperintahkan untuk menunaikan zakat itu adalah sebelum keluar ya untuk menjalankan daripada salat Aid. Ini zakat fitr. Jadi dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwasanya zakat fitr hukumnya adalah apa? Fardu, yaitu wajib. Wajib kemudian ditunaikan oleh siapa? Setiap daripada kaum muslimin, entah itu yang merdeka ataupun yang budak, kemudian yang kecil ataupun yang tua. Ini kemudian diwajibkan untuk menunaikan zakat fitr. Ya. Di sini kita perlu ketahui Rasulullah SAW menyebutkan 1 sa'. 1 sa' itu berapa, Pak? Ada yang tahu 1 sa'?
Satu sok itu 4 kalinya ini, Pak. Kalau kita misalkan nyerok beras atau apa makanan pokok kita ya, gandum misalkan atau kurma, yaitu dengan cerokan tangan kita ya. Ini namanya satu mut ya, satu mut ya. Satu mut itu satu serokan daripada telapak tangan kita. Misalkan kita kalau mau pasit ya, kalau nanti mau zakat fitr ya, kalau nggak mau nimbang gitu ya, misalkan nggak ada timbangan dan seterusnya, ini kan pendekatan timbangan itu sebenarnya. Adapun ukuran yang disampaikan oleh Rasulullah itu adalah satu sok. Artinya apa? Satu sok itu 4 mut. 4 mut itu artinya 4 serokan telapak tangan kita. Kalau kita ngambil beras gitu ya, 4 serokan inilah ini disebut dengan satu sok ya. Tidak ada dalil tegas ataupun sore yang kemudian menjelaskan kalau zakat fitr harus 3 liter misalkan, atau 3 kilo, atau misalkan berapa kilo misalkan, itu nggak ada ya. Yang ada adalah apa? Rasulullah menyebutkan zakat fitr itu dengan satu sok ya. Satu sok itu adalah 4 mut. 4 mut itu 4 serokan daripada telapak tangan kita ya. Kalau misalkan kita timbang, kurang lebih itu sekitar berapa ya? Kurang lebih sekitar 2,5 kilo, atau misalkan 3 liter, atau mungkin 3 kilo ya, kurang lebih sekitaran itu. Kadang kan berbeda-beda ya kalau telapak ini yang kecil. Tapi para ulama kemudian memberikan pendekatan dari satu sok ini kemudian ditarik ya ke dalam kilo, itu sekitar berapa kilo, Pak, biasanya? Kalau zakat fitr berapa kilo? Iya, sekitar 2,5 kilo ya, 2,4 atau 2,5 kilo. Kalau liter berarti sekitar 3 liter ya. Kurang lebih sekitar 3 liter. Boleh lebih nggak kalau zakat fitr? Misalkan ini khawatir kurang nih, dilebihkan misalkan, boleh nggak? Boleh ya, boleh saja. Kalau misalkan khawatir ini takut kurang, nggak ada 2,5 misalkan, dilebihkan misalkan jadi sekitar 3 kiloan, insya Allah boleh. Tapi yang dinilai zakat fitrnya tetap sama, karena ukurannya itu sudah ditentukan. Bedakan antara zakat dan juga sodako. Ada 5 hal yang dulu pernah kita sampaikan di sini kalau salah. Pertama ada namanya zakat. Apa itu zakat? Zakat itu adalah sesuatu yang harus dikeluarkan dari seorang muslim yang kemudian itu kadarnya sudah ditentukan oleh syariat. Ya, misalkan zakat mal, kadarnya berapa? Zakat misalkan profesi misalkan berapa? Zakat misalkan dari emas berapa? Zakat perak berapa? Ini sudah ditentukan oleh syariat. Ini namanya zakat. Ya, contoh zakat fitr itu juga sudah ditentukan, kadarnya itu adalah sekitar ya tadi satu sok, artinya sekitar 2,5 kilo atau 3 literan. Itu sudah ditentukan oleh syariat. Adapun sedekah ya, sedekah ini lebih umum ya. Bedakan antara zakat sama sedekah. Kalau sedekah itu segala sesuatu yang itu adalah kebaikan ya, yang diharapkan di situ wajah Allah Subhanahu wa taala, maka bernilai apa? Sedekah. Contoh senyum ya, kata Rasulullah apa? Tabasumuka fi wajhi ahika sedekah. Ya, senyummu di hadapan saudaramu adalah sedekah ya. Kemudian kata Rasulullah juga kullu ma'rufin sedekah. Setiap kebaikan adalah sedekah ya. Jadi kalau misalkan ada orang minta misalkan, Pak, sedekahnya Pak, senyumin gitu ya, itu sudah sedekah ya. Kenapa? Sedekah itu umum. Segala sesuatu kebaikan itu bernilai apa? Sedekah. Tapi kalau misalkan diminta, Pak, minta zakatnya, Pak, minta ini ya, ini beda lagi. Karena zakat itu sesuatu yang sudah ditentukan kadarnya. Kemudian bedakan juga dengan infak. Apa itu infak? Ya, kegiatan seorang itu kemudian mengeluarkan ya materi daripada yang dia diamanai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan ini lebih kepada lebih khusus mengerucut kepada masalah harta, mengeluarkan harta, mengeluarkan sesuatu material. Ini disebut dengan infak. Jadi kalau misalkan mau narik infak gitu ya, bukan bilang minta sedekahnya, minta infaknya. Ini kalau misalkan lebih mengarah kepada misalkan material ya, berupa uang dan seterusnya. Tentunya tidak boleh minta-minta ya. Baik. Ikhwatul iman, ini perlu diketahui ya. Kemudian yang keempat ada namanya hadiah. Ya. Apa itu hadiah? Sesuatu yang diberikan atas landas dasar yaitu apresiasi
atas kebaikan yang dimiliki oleh seseorang yang diberi. Maka ini disebut dengan hadiah. Contoh misalkan karena puasa full 30 hari dikasih hadiah, namanya hadiah. Kemudian ada yang kelima namanya hibah. Ya, hibah itu apa? Pemberian sesuatu didasarkan bukan apresiasi tapi apa? Rasa iba. Kalau hibah itu biasanya rasa iba, itu apa? Kasihan nih, nggak bisa nggak punya pakaian, nggak punya tempat tinggal, saya hibahkanlah. Kasihan ini nggak punya kendaraan, saya hibahkan kendaraan saya dan sebagainya. Iba itu lebih kepada apa? Dia memberikan sesuatu karena dilandasi dengan apa? Rasa kasihan, rasa iba, namanya hibah. Kemudian ada yang lain, istilah lain yaitu wakaf. Wakaf itu apa? Memberikan ya sesuatu ya untuk Allah Subhanahu wa taala atau untuk maslahat kaum muslimin secara umum ya, yang mana itu adalah sifatnya berhenti ya, namanya wakaf. Wakaf itu berhenti ya, tidak boleh kemudian diambil dari sana untuk kemudian maslahat misalkan yang penerima wakaf misalkan ya. Kalau misalkan untuk diproduktifkan, misalkan ada wakaf 100 juta kemudian dikembangkan, maka asalnya dana wakafnya itu tidak boleh kemudian sampai berkurang, ataupun kalau misalkan bertambah maka itu bernilai bukan wakafnya tapi nilai wakafnya itu yang sesuai dengan nominal yang kemudian diberikan oleh seorang pewakif ataupun seorang yang mewakafkan. Nah, di sini perlu diketahui ya terkait daripada masalah zakat fitr ya. Zakat fitr itu yaitu kadarnya itu sudah ditentukan, yaitu satu sok itu adalah 4 mud. 4 mud itu artinya satu mudnya itu seperti serokan tangan orang yang dewasa. Kemudian 4 kalinya itu disebut dengan satu sok. Baik. Kemudian boleh nggak kita menggunakan misalkan beras untuk zakat fitr? Boleh nggak Pak? Bu? Boleh ya. Ini kemudian menjadi pendapat jumhur daripada para ulama, dan ini ijma, termasuk ijma ya, bahwasanya dibolehkan seorang itu untuk berzakat dengan beras meskipun di masa Rasulullah ataupun di sisi Rasulullah sendiri tidak ada beras di sana, adanya kurma atau gandum. Tapi kemudian dikiaskan ya kurma dan gandum itu dengan beras karena termasuk makanan pokok ya, maka ini diperbolehkan menggunakan beras. Tapi Allah Ta'ala alam shawab, ini tidak dianjurkan untuk kemudian menggunakan uang ya, meskipun ada ulama yang berpendapat boleh ya, tapi tentunya kalau kita mengikuti daripada dalil yang ada, kita menjalankan zakat ini adalah dengan makanan pokok. Kalau makanan pokok kita adalah menggunakan beras ya, bukan gandum, maka dengan beras ya, kadarnya tadi sekitar 2,5 kilo ya, kurang lebih ya, ini boleh ya. Gimana caranya kalau misalkan yang terjadi masyarakat? Kalau di masyarakat itu kadang-kadang sering yang bawa duit ya Pak ya, bawa duit kemudian beli berasnya, kemudian diakatkan itu sebagai zakat. Boleh nggak? Boleh nggak? Ini kadang yang salah atau banyak sering dilakukan oleh masyarakat adalah apa? Melakukan transaksi jual beli adalah di masjid. Di masjid disediakan beras, gitu ya. Misalkan berapa kilo gitu kan. Kemudian orang itu datang bawa duit. Kemudian bilang, "Pak, saya beli berasnya ya untuk zakat," misalkan. Ya, artinya langsung diberikan kepada pengurus misalkan ataupun yang ada di masjid itu. Ini termasuk kesalahan. Kenapa, Pak? Dilarang jual beli di masjid. Ini termasuk jual beli. Ya, meskipun secara tidak langsung dia langsung kemudian berikan ya berasnya. Tapi sama, di situ ada transaksi jual beli, dan ini tidak kemudian dianjurkan. Kalau saya sendiri sarankan, dan ini termasuk tentunya yang lebih selamat dan juga pendapat para ulama yang lebih kuat ya, yaitu apa? Kita memberikan zakat itu langsung berupa apa? Beras. Bawa dari rumah sesuai beras yang sering kita makan. Misalkan kita sering makannya beras yang harga sekilonya, seliternya misalkan 13.000. Ya kita zakatnya dengan beras yang
13.000. Jangan kemudian kita sering makan 13.000, kita zakatnya pakai beras yang 9.000. Ini tidak tepat. Ya, zakat itu ditunaikan itu sesuai dengan makanan yang sering kita makan. Ya, beras yang kita makan. Kalau kita makannya yang bagus, maka kita tunaikan dengan yang bagus. Ya, bawa dari rumah beras, ya, timbang itu lebih baik daripada apa? Tadi misalkan beli berasnya dan seterusnya. Ya, dan ini kadang-kala menjadi sesuatu yang dianggap oleh sebagian masyarakat ini sesuatu yang harus demikian. Ini tentunya tidak boleh ya. Kemudian bawa duit ya, kemudian beli berasnya, ada ikrar, ada niat di situ disampaikan, maksudnya harus seperti itu, tidak ya. Yang jelas zakat itu adalah bagaimana kita memberikan tadi ya, zakat itu kepada yang berhak menerima. Ya, kepada yang berhak menerima. Ini penting untuk diketahui. Dan kalau misalkan mau diadakan demikian, ya contoh misalkan karena takut repot gitu ya, bawa beras dari rumah dan seterusnya gitu kan. Kemudian takut bawanya juga mungkin repot dan seterusnya, misalkan mau ada jual beli dulu misalkan, kemudian baru dizakatkan atau belum diberikan untuk zakat, maka jangan dilakukan di dalam masjid, karena ada larangan jual beli di dalam masjid. Baik. Kemudian siapakah yang berhak menerima zakat? Ya, zakat fitr ini siapakah yang berhak untuk menerimanya? Di sini disebutkan ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud ya, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, Rasulullah SAW itu mewajibkan zakat fitr, tujuannya adalah untuk mensucikan orang yang berpuasa. Dari apa? Perkara yang sia-sia dan perkataan kotor. Jadi tujuan daripada tujuan daripada zakat fitr adalah untuk apa? Ya, jazakallahu khair. Fungsi atau tujuan dari zakat fitr, tujuannya apa? Membersihkan orang yang berpuasa dari apa? Perkataan yang sia-sia atau perkara yang sia-sia dan perkataan kotor selama dia berpuasa. Ya, ini kata Rasulullah SAW. Kemudian ya, sekaligus di sini kata beliau ya, wa ta'amatan lil masakin, untuk kemudian memberikan makan untuk orang-orang miskin ya. Man addaha qabla shalah fahiya zakah. Barang siapa yang menunaikan zakat itu sebelum salat, maka itu dinilai zakat ya. Wa man addaha ba'da shalah fahiya shadaqah minas shadaqat. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat Aid, maka itu dinilai sebagai sedekah, bukan dinilai sebagai zakat. Ya, ini penting. Ya. Kemudian di sini sebutkan ya, diberikan untuk lil masakin, untuk orang-orang miskin. Jadi kita ketahui dalam hadis ini kemudian yang berhak untuk menerima ada dua ya. Dalam riwayat yang lain itu ada namanya fakir. Jadi yang berhak menerima zakat fitr itu adalah siapa? Fakir dan miskin. Nah, bagaimana dengan asnaf yang lain? Kan kita ketahui dalam zakat ataupun sedekah dan seterusnya ada 8 yang penerima manfaat, Pak. Siapa aja? Contoh misalkan fakir, miskin, kemudian yatim, mu'alaf, kemudian ghorim, artinya orang yang mempunyai hutang, kemudian fisabilillah, kemudian ibnu sabil ya, tadi fisabilillah, kemudian apalagi pengurus daripada harta zakat atau amil ya, dan juga apalagi orang yang Oh iya, orang yang safar, betul ya, orang yang dalam perjalanan. Ini mereka 8 golongan yang berhak menerima daripada sedekah. Ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqah lil fuqara" dan seterusnya, ya. Baik, ini para ulama kemudian menyebutkan dibolehkan juga untuk kemudian diserahkan kepada 8 asnaf ini. Ya, tidak harus hanya kemudian kepada fakir ataupun miskin saja. Boleh misalkan ke mu'alaf,
atau misalkan ke amil zakat misalkan, dan seterusnya. Dan ini menjadi dalil juga boleh kemudian amil zakat itu untuk mengambil ya sedikit daripada haknya. Tapi ini harus perlu diketahui ya, bukan diambil semuanya untuk amil. Ini terjadi di sebagian daerah atau sebagian kampung itu, satu warga kampung itu biasanya zakatnya itu kepada satu orang yang biasanya di situ disebut kaum misalkan ya, atau orang yang dituakan di situ, kemudian sampai akhirnya dijual-jual sama kaumnya ini. Ya untuk apa ya? Dirinya sendiri. Ya bahkan mungkin yang disalurkan itu sedikit. Ya ini tentunya tidak dibenarkan. Ada kadarnya. Para ulama kemudian memberikan standar ya. Contoh misalkan masalah infak ataupun sedekah ya, ini seperberapanya daripada infak sedekah yang masuk ya, berapa persen dari infak sedekah yang masuk. Contoh kalau zakat itu adalah berapa? Berapa persen? 2,5%. Ya ini kalau zakat. Kalau misalkan kita jadi amil zakat, kita boleh ambil untuk diri kita ya sebagai amil, itu kadarnya tapi sudah ditentukan, itu sekitar 2,5%. Ini kalau untuk zakat. Adapun kalau untuk infak sedekah, maka ini sekitar berapa persen? Sekitar maksimal ya 20%. Ini ada yang berberapa demikian. Jadi ini pendekatan yang dipakai para ulama. Jadi boleh ya untuk kemudian kita salurkan kepada 8 asnaf yang tadi. Baik. Yang jelas penunaiannya itu lebih baik adalah menggunakan makanan pokok atau berupa beras, bukan berupa uang. Karena ada pendapat para ulama yang menjelaskan tidak bolehnya ya berzakat dengan uang ya. Tapi ada juga memang yang berpendapat boleh. Wallahu ta'ala alam, tapi untuk lebih selamatnya ini jangan pakai uang ya. Bahkan ada yang mengatakan tidak boleh. Ini maka untuk menghindari daripada perselisihan, kita keluar dari sana kemudian kita pilih yang lebih kuat, itu jauh lebih baik. Baik. Kemudian masuk pembahasan yaitu terkait masalah salat Id. Zakat tadi sudah tunaikan. Oh ya, ada tambahan. Kalau zakat fitr, kemudian misalkan ada seorang anak yang dia belum bekerja, artinya dia masih menjadi tanggungan daripada orang tuanya. Siapakah yang menunaikan zakatnya? Orang tua ya, dari orang tua. Kalau misalkan ya anaknya ini perempuan kemudian udah menikah ya, siapa yang kemudian harus menunaikan zakatnya? Iya, suami ya, bukan lagi orang tua, karena beda, yang menanggung sudah menjadi tanggungan daripada suami. Ya, ini penting ya. Kemudian anak yang bayi misalkan, yang baru lahir berapa bulan misalkan, apakah tetap dizakati atau tidak? Ya, tetap ditunaikan zakatnya ya. Ini sebagaimana berdasarkan tadi hadis yang kita sampaikan ya, diwajibkan untuk mereka yang miskin, diwajibkan bagi mereka yang tua ataupun yang anak-anak, yang merdeka ataupun yang budak. Baik. Kita masuk pembahasan kepada salat Id. Salat Id ya. Ini ada hadis ya. Rasulullah SAW menyebutkan amara ta'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam an tukhraja fi aidain ya, awatik ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kami pada saat salat Id, yaitu salat Idul Fitri dan Idul Adha, agar mengeluarkan para gadis yang dalam pingitan ya, dan wanita yang wanita yang sedang haid itu tetap diperintahkan untuk keluar menuju tempat salat ataupun mal'ab ataupun lapangan yang dipakai untuk misalkan salat Id. Jadi kalau ibu-ibu haid ya, ini tetap ada perintah dari Rasulullah untuk berangkat menuju ke tempat dilakukan daripada salat, tapi jangan ikut masuk ke area salat ya. Bisa misalkan di belakang atau misalkan di pinggir-pinggiran ya, menjauhi daripada tempat salat. Di sini sebutkan ya. Namun beliau ya
Di sini sebutkan wa amara al-huyyat ya an ya'tar lan musalah al-muslimin ya, untuk kemudian memerintahkan orang yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Jadi jangan masuk ke area sholatnya. Ini tetap tapi diperintahkan untuk keluar ya bersama dengan kaum muslimin untuk menjalankan sholat Id, tapi meskipun dia tidak sholat Id. Baik. Kemudian terkait daripada sunnah-sunnah ya, secara singkat saja, yaitu Rasulullah SAW biasa ya, termasuk sunnahnya adalah beliau makan sebelum berangkat salat Idul Fitri. Dan ada hadis Rasulullah memakan dengan 3 butir kurma ya, 3 butir kurma. Jadi tidak harus makanan berat ya. Ada yang misalkan sudah masak opor duluan ya, atau ketupat duluan, ini harus makan ketupat duluan, enggak ya. Boleh makan apapun yang mana sifatnya mudah saja ya. Contoh misalkan 3 butir kurma, ini ada sunnah dari Rasulullah SAW, tidak harus makan yang berat-berat ya. Kemudian disunahkan juga untuk mandi sebelum berangkat salat Id ya. Kemudian memakai pakaian yang terbaik ya, memakai wewangian, ini untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan jangan memakai wangi-wangian yang bisa mengundang daripada perhatian daripada laki-laki. Karena kata Rasulullah SAW, wanita yang suka memakai wewangian kemudian untuk dicium wanginya oleh laki-laki yang bukan menjadi mahramnya, yang tidak yang di luar daripada mahramnya, maka dia seperti wanita pezina. Ini kata Rasulullah SAW. Jadi kalau wanita mau pakai parfum, ini parfum yang tidak kemudian awet ya baunya. Boleh sekedar menghilangkan misalkan bau badan ataupun apa ya, tapi sifatnya parfumnya itu tidak awet, yang kemudian ini tidak mengundang daripada perhatian laki-laki yang bukan mahramnya ya. Adapun laki-laki ini sunnah ya, memakai wangi-wangian yang paling wangi, ini bagus ya. Baik, kemudian pakai pakaian yang terbaik, kemudian berangkat ya berpagi-pagi ke tanah lapang, sebagaimana ini dalam kitab Al-Muwatta disebutkan demikian ya, artinya bersegera ya. Kalau misalkan biasanya jam seginian ini udah mulai rame gitu ya, karena biasanya salat Id itu ketika sudah meninggi ya daripada matahari, itu sekitar kurang lebih, kalau jam itu sekitar jam 6:30 biasanya kan, atau sekitar jam 7 ya, kurang lebih sekitaran itu. Baik, kemudian disunahkan juga untuk kemudian dia bertakbir ya, memperbanyak takbir dari rumah menuju tempat sholat. Ya, apa takbirnya? Contoh Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil, bukan walillah ilham ya. Ini kalau yang takbiran sering walillah ilham, salah. Yang betul walillah hilham ya, walillah hilham, bukan ilham ya, beda arti nanti ya. Jadi kalau takbiran walillah hilham, bukan walillah ilham ya. Ini perlu diketahui juga anak-anak yang sering kelihatan banget ini ya, walillah ilham gitu ya. Ini tidak tepat. Baik. Kemudian saling mengucapkan tahniyah. Tahniyah itu ucapan selamat, bagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ataupun yang dilakukan oleh para salaf terdahulu, yaitu dengan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum ya, atau boleh misalkan minal aidin wal faizin, ini termasuk tahniyah. Ini boleh-boleh saja, tidak ada lafaz khusus yang kemudian ini sandarkan kepada Rasulullah SAW. Tapi kalau yang dilakukan oleh para salaf ya, para generasi-generasi terdahulu, para sahabat, tabi'in dan juga para tabi'in, mereka sering mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Boleh ditambah misalkan siyamana wa siyamakum, tambah lagi kullu amin wa antum bi khairin, ini boleh ya. Atau misalkan minal aidin wal faizin ya, boleh ya. Minal aidin artinya termasuk daripada orang-orang yang aid. Aidin apa artinya? Ya, kembali ya. Ya, kembali itu artinya dia mendapatkan ampunan. Ada yang menafsirkan demikian. Kemudian faizin itu orang-orang yang beruntung. Ya, ini boleh-boleh saja. Baik. Kemudian disunahkan kalau sholat Id itu adalah dilakukan di tanah
lapang, bukan di dalam masjid. Tapi boleh kalau misalkan dilakukan di dalam masjid, ya. Di luar itu lebih baik, ya, lebih mengikuti daripada sunnah. Baik, kemudian tidak ada sholat sunnah qobliyah Aid. Ya, ada yang mungkin datang gitu ya, kemudian dia sholat sunnah, nggak tahu sholat sunnah apa. Kadang-kadang mungkin ada yang niatnya sholat sunnah qobliyah. Kita katakan tidak ada sunat qobliyah daripada Aid. Ya, tidak ada. Yang ada dalam misalkan kalau dilakukan di masjid, dia masuk ke dalam masjid, ya dia mau sholat boleh, yaitu sholat apa? Tahiyatul masjid. Tapi kalau misalkan di lapangan gitu ya, dia mau sholat tahiyatul masjid, bisa nggak? Enggak ada, karena bukan di masjid gitu ya. Nah, maka ini perlu diperhatikan, jangan terlalu semangat gitu ya, beribadah tapi tidak mengikuti daripada petunjuk, ya. Tidak ada sholat sunnah qobliyah, ya. Kemudian sambil menunggu imam melakukan sholat atau datang, itu kita perbanyak mengucapkan takbir. Boleh diangkat suaranya, ya. Tapi ini perempuan sepatutnya tidak keras-keras, ya. Cukupkan dengan bagaimana didengar oleh diri sendiri, ya. Jangan kemudian sampai pakai mic wanita gitu ya, takbiran, ya. Karena ini nada wanita ini biasa kemudian bisa mengundang syahwat, maka ini tentunya jauh lebih baik adalah ditinggalkan, ya. Kemudian ketika selesai salat Aid itu disunahkan melalui jalan pulang yang berbeda. Ini juga ada hadisnya terkait masalah ini, riwayat Imam Bukhari. Ya, kemudian terkait masalah di sini tata cara salat Aid. Ini penting. Pertama, itu tentunya apa? Kita berniat. Niat itu letaknya dalam hati, ya. Cukup dari hati kita, misalkan kita berangkat ke masjid atau ke tanah lapang, niatnya ingin sholat itu sudah cukup. Itu dihitung sebagai apa? Niat. Ya, tidak harus kemudian diucapkan saya sholat Aid tahun ini dan seterusnya, tidak, ya. Ini yang penting bagaimana hati kita, karena ini tidak ada perselisihan. An-niyatu mahaluha fil qalb. Niat itu adalah tempatnya di dalam hati. Kemudian setelah berniat melakukan apa? Takbiratul ihram, ya, seperti biasa. Allahu Akbar, mengangkat tangan. Setelah takbiratul ihram, kita disunahkan untuk membaca doa iftitah, ya, membaca doa iftitah. Kemudian setelah membaca doa iftitah, kemudian ada namanya takbir zawaid, takbir tambahan. Di rakaat pertama berapa kali? 7 kali, ya. Bacanya sama, Allahu Akbar, dan ini dilakukan oleh para sahabat itu dengan mengangkat tangan. Tapi boleh kalau tidak mengangkat tangan. Ada riwayat yang lain menyebutkan tidak mengangkat tangan. Tapi ini sebagian salaf, ya, banyak salaf yang kemudian melakukan itu dengan mengangkat tangan, ya, Allahu Akbar. Nah, di sela-sela takbir ini kemudian yang sebagaimana dilakukan oleh para salaf atau generasi awal-awal Islam, yaitu para sahabat, tabi'in dan juga para tabi'in, ini mereka membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar Allahumma firli Allahumma hamni, atau sampai kemudian tadi Allah wallahu akbar. Ini boleh. Artinya apa? Disuruh membaca pujian-pujian yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala di sela-sela takbir. Contoh misalkan takbir pertama ini selain takbiratul ihram, ya. Jadi 7 takbir ini adalah selain takbiratul ihram. Ya, takbir tambahan ini 7 ini adalah selain takbiratul ihram. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, kita memuji Allah dengan contoh tadi kita membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ya. Ada tambahan yang lain, Allahumma firli Allahumma arhamni, ini boleh, ya. Kemudian setelah itu apa? Seperti biasa, ada ruku, sujud dan seterusnya, sama seperti sholat seperti biasa. Ada membaca Al-Fatihah, ya. Ya, baca Al-Fatihah dikeraskan. Ini seperti biasa, sholat biasa. Kemudian bangkit dari sujud, takbir bangkit dari sujud, kemudian melakukan takbir zawaid di rakaat kedua berapa kali? 5 kali. Ya, sama. Di sela-sela takbir itu disunahkan untuk membaca tadi, ya, pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian sampai dengan salam. Kemudian juga disunahkan untuk melakukan apa? Khutbah Id. Pertanyaannya, boleh nggak habis sholat dia tidak mendengarkan khutbah langsung pulang? Boleh nggak? Sah nggak sholat Aidnya?
salatnya tetap sah. Kenapa? Khutbah Id tidak menjadi syarat sah atau rukun daripada apa? Salat Id. Beda dengan Jumat. Maka bedanya apa? Kalau salat Jumat itu dilakukan adalah setelah khutbah, ya. Salat Jumat dilakukan setelah khutbah, dan ini termasuk rangkaian daripada salat Jumat, yang mana ketika kita meninggalkan khutbah kemudian hanya mengikuti salat Jumat saja, ini pahalanya walau ta'ala alam ada yang tidak mendapatkan pahala daripada keutamaan salat Jumat, tapi gugur kewajibannya. Adapun salat Id ini adalah apa hukumnya? Untuk khutbahnya adalah sunnah. Bahkan ada hadis yang tegas, Rasulullah mengatakan di sini, ya, dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, Rasulullah mengatakan, inna nakhtubu faman ahabba an yajlisa lil khutbati falyajlis wa man ahabba an yadhhab falyadhhab, kata beliau. Rasulullah mengatakan, aku saat ini akan berkhutbah, yaitu khutbah Id. Siapa yang mau tetap duduk untuk mendengarkan khutbah, duduklah. Dan barang siapa yang ingin pergi, maka silakan pergi. Ini ada hadisnya, ya, riwayat Imam Abu Dawud. Berarti menunjukkan bahwasanya apa? Khutbah Id itu tidak wajib untuk kemudian didengarkan oleh orang yang melakukan atau melaksanakan salat Id, ya. Ini boleh, tapi lebih utamanya tentunya apa? Mendengarkan khutbah, ya. Ini pun biasanya kan nggak lama, ya. Ya, tapi kalau tidak mau mendengarkan khutbah, misalkan karena hajat dia habis sholat kemudian langsung pulang, misalkan, itu boleh. Ya, tidak menjadi kewajiban untuk mendengarkan khutbah Id. Bisa dipahami, ya? Baik, perhatikan juga terkait daripada Id, ini sering yang dilakukan dosa-dosa ketika Idul Fitri adalah apa? Suka berjabat tangan dengan yang bukan mahram. Wanita jabat tangan dengan laki-laki yang bukan mahramnya, atau sebaliknya. Ini sepatutnya harus dihindari, ya. Sudah ibadah mati-matian di Ramadan, kemudian malah di hari Idnya itu melakukan perbuatan dosa, ya. Ini tentunya harus dihindari, ya. Kemudian apa? Hindari kebiasaan mengajarkan minta-minta kepada anak-anak. Ini penting. Kadang ada orang tua yang ngajarin, nanti kalau ke sana minta ya THR-nya, amplopnya mana. Ini jangan. Ini kita mengajarkan kepada anak-anak suka meminta-minta, dan disuka meminta-minta dalam Islam itu adalah terlarang. Ini tidak dibolehkan. Ketika misalkan tidak ada hajat di situ untuk minta-minta karena tidak mendesak, misalkan, ini tidak boleh untuk minta. Maka jangan tanamkan jiwa minta-minta kepada anak-anak. Ya kalau dikasih terima, kalau nggak dikasih jangan minta, gitu, ya. Ini kadang ada orang tua yang malah ngajarin anaknya untuk minta-minta, ya. Minta tuh sama kakek misalkan, minta sama paman dan seterusnya. Ini tentunya tidak baik, ya. Berikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anak, ya. Jangan ajari anak-anak untuk minta. Jangan jadi pribadi yang suka minta-minta. Baik. Kemudian terakhir itu adalah puasa Syawal, ya. Ini disunahkan, yaitu untuk melakukan puasa Syawal sebagaimana dalam hadis riwayat Muslim, man shoma ramadanan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan lantas dia mengikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa 1 tahun penuh. Nah, adapun tata cara puasa Syawal ini disebutkan oleh para ulama, ya, tidak harus kemudian urut, tapi lebih utama adalah urut, dan lebih utama dilakukan di awal-awal daripada bulan Syawal, tapi bukan pas hari Idnya, atau ini jangan sampai, nggak boleh, ya. Haram hukumnya puasa di saat hari Idnya, ya. 1 Syawal itu tidak boleh untuk berpuasa. Ya, kalau mau berpuasa misalkan setelah berkunjung-kunjungnya selesai, misalkan, ya, pekan kedua misalkan, ya, ini nggak masalah, ya. Atau misalkan mau ngacak, ya, puasanya misalkan Senin Kemis selama 6 hari di bulan Syawal, boleh nggak? Boleh, ya. Boleh. Mana yang lebih dahulukan, qadha puasa atau puasa Syawal? Para ulama menyebutkan, ya, Iya, para ulama menyebutkan ini dilihat daripada bagaimana waktunya.
Kalau kiranya waktu Syawal atau bulan Syawalnya itu sempit, artinya tidak terlalu banyak waktunya, maka kita dahulukan puasa Syawal. Tapi kalau misalkan kita kemudian masih longgar dan ada jeda misalkan banyak gitu ya, kemudian kita bolong 1 atau 2 kali, misalkan kita mau dahulukan yang wajib untuk qada, maka ini boleh-boleh saja. Dan ini insya Allah lebih baik. Ya, wallahu taala a'lam. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Tidak ada? Ibu? Iya, ada pertanyaan? Puasa Syawal itu 6 atau 7 hari Pak Ustaz? Iya. Kan ada yang 7, ada yang 6 tuh. Puasa Syawal. Puasa Syawal. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW menyebutkan sitan min Syawal. Ya, sitan itu artinya 6 ya daripada hari di bulan Syawal. Jadi bukan 7, Ibu. Wallahu alam, setahu saya belum pernah saya dapati hadis yang menyebutkan Rasulullah memerintahkan atau menyunahkan untuk puasa 7 hari di bulan Syawal. Yang ada jelas hadisnya adalah riwayat Muslim, itu 6 hari di bulan Syawal. Ya, bukan 7 hari. Begitu ya, Bu ya. Baik. Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Yang mau tanya. Sekarang namanya suka pengen takbiran ya, kalau pas malam takbiran. Iya. Malam Idul Fitri ya. Itu supaya laksananya tidak mengganggu masyarakat sekitar. Kayak gimana Ustaz itu? Atau sampai malam atau misalnya itu jadi makan semangat malam itu sampai malam. Iya. Malam makan ya. Iya. Itu Pak. Baik, Masya Allah. Ya, memang kita diperintahkan untuk memperbanyak takbir, ya, memperbanyak takbir. Nah, ini ada budaya di Indonesia seringnya disebut dengan takbiran. Ya, takbiran itu artinya ya bertakbir, tapi biasanya ini dilakukan biasanya di masjid gitu ya, dengan mikrofon dan seterusnya. Asalnya sih boleh-boleh saja pakai mikrofon untuk bertakbir gitu ya, untuk kemudian syiar itu, asalkan ya bacaan takbirnya juga sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW ataupun ya dilakukan oleh para sahabat. Tapi kemudian ini juga perlu diperhatikan terkait waktunya ya. Ya mungkin bisa disepakati misalkan sampai maksimal jam 9 misalkan, atau maksimal jam tidur misalkan jam berapa biasanya ya. Di masyarakat itu misalkan jam 9 sudah pada tidur. Ini sepatutnya untuk kemudian kalau mau takbiran ya jangan pakai mic luar lah khususnya. Kalau mau pakai mic dalam ya silakan gitu. Ini bukan saya dukung fatwanya ini ya. Tapi secara umum kalau itu adalah kemaslahatan ya nggak masalah gitu ya. Ya kenapa? Khawatir mengganggu daripada kaum muslimin yang lain yang mungkin pengen istirahat gitu ya, kecapean habis bikin ketupat misalkan gitu ya, atau opor, pengen istirahat kemudian malah terganggu gitu ya. Maka ini patutnya untuk diperhatikan. Ya coba dikoordinasikan misalkan dengan yang berkepentingan di situ ya, mungkin RT ataupun mungkin PKM-nya dan seterusnya, agar supaya kemudian tidak mengganggu daripada kaum muslimin yang lain. Ada yang sampai nggak tidur gitu ya, malam-malam jam 1, jam 2 itu masih ramai banget gitu ya. Nah, ini khawatir mengganggu ya. Kalau khawatir mengganggu, maka ini sepatutnya untuk kemudian jangan dilakukan. Karena apa? Tidak boleh seorang itu untuk kemudian mendolimi orang lain. Ya ini termasuk kedoliman. Ya kalau misalkan mau tidur nggak bisa tidur gara-gara itu, ya itu bisa termasuk kedoliman. Ya kedoliman itu bukan hanya berupa keburukan-keburukan saja ataupun perbuatan-perbuatan buruk. Kadang perbuatan baik pun itu bisa menjadi kedoliman. Contoh yang ngadain kajian misalkan gitu ya, nutup jalan sampai jalan itu tidak bisa dilalui oleh masyarakat secara umum misalkan. Nah, ini juga termasuk khawatir menjadi kedoliman. Ya kalau bisa memanfaatkan yang lain, jangan sampai ngambil hak jalan. Ini penting untuk diperhatikan hak-hak sesama muslim. Jangan sampai mengganggu. Baik, gitu ya. Ada lagi yang lain? Cukup? Baik, insya Allah kita cukupkan ya. Alhamdulillah pembahasan daripada spesial ya Ramadan ini sudah selesai ya, sampai dengan pembahasan Syawal ya. Kemarin kita bahas masalah sejarahnya, sampai kemudian bagaimana keutamaan-keutamaannya, rukun-rukunnya dan seterusnya ya, fikih-fikihnya, terus sampai dengan permasalahan-permasalahan yang sering muncul, sampai kemudian kita akhiri dengan pembahasan puasa Syawal ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat bagi kami yang menyampaikan dan juga semua
semua yang menyimak, dan semoga kita menjadi pribadi yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menerima daripada amal saleh kita khususnya di bulan Ramadan ini, dan juga kemudian kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pentingnya adalah apa? Istiqomah setelah Ramadan. Karena para ulama menyebutkan min alamati qabulil hasanat al hasanatu ba'daha. Termasuk ciri amal ibadah seseorang itu diterima, maka adalah apa? Ketika amal soleh itu melahirkan amal soleh setelahnya. Ya, ketika Ramadan semangat, maka di luar Ramadan pun harus semangat beribadah. Ini termasuk tanda kita itu diterima ibadahnya di bulan Ramadan. Ya, wallahu taala alam. Kita akhiri dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.